Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Jeffrey Aditya. Perkenalkan, nama saya Dina Samratul Firda bersama rekan saya Muhammad Akbarudin dan saya Amalia Nur Aziza. Selamat menyaksikan video kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup secara berkoloni, masyarakat tidak dapat melepaskan dirinya dari hakikat bahasa. Rumusan tentang hakikat bahasa Indonesia yang dikemukakan Mahfud bahwa hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa bersifat simbol, bahasa bersifat bunyi ujaran, bahasa bersifat arbitrer, dan bahasa bersifat konvensional. Adapun kata hakikat bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki pengertian intisari atau dasar. Hakikat bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasar dari bahasa. Nah, teman-teman, apa aja sih sifat-sifat bahasa Indonesia? Yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada bahasa sebagai simbol. Ialah sesuatu yang dapat melambangkan dan mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbitrer. Yang kedua, bahasa bersifat indah. Bahasa pada hakikatnya adalah bunyi-bunyi. Bunyi memiliki kandungan irama, dinamika, dan tempo. Irama, dinamika, dan tempo merupakan unsur pokok dalam seni. Oleh sebab itu, bahasa memiliki sifat indah. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis. Manusia pada umumnya selalu menginginkan sesuatu yang lain dari yang pernah dimilikinya. Demikian pula dengan bahasa yang digunakannya. Seringkali bahasa, khususnya kata, dapat merubah makna karena keinginan penggunanya. Hal ini membuat bahasa memiliki sifat yang dinamis. Yang keempat, bahasa bersifat variatif. Perbedaan karakter ini menyebabkan orang menggunakan bahasa secara berbeda. Perbedaan ini menimbulkan ragam variasi bahasa. Dengan demikian, bahasa bersifat variatif. Yang kelima, bahasa sebagai bunyi ujaran. Bunyi ujaran merupakan sifat kesemestaan atau keuniversalan bahasa. Tak satupun bahasa di dunia yang tidak terjadi dari bunyi. Yang keenam, bahasa bersifat arbitrer. Dalam studi bahasa adalah mana suka, asal bunyi atau tidak ada hubungan logis antara kata dengan simbol atau lambang dengan yang dilambangkan, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, atau persetujuan masyarakat yang didahului pembentukan secara arbitrer. Dan yang ketujuh, bahasa bersifat konvensional. Sistem yang terdapat dalam bahasa ditentukan dan disepakati oleh pengguna bahasa, yaitu manusia. Berdasarkan kesepakatan, maka dikatakan bahwa bahasa memiliki sifat konvensional. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan kembangkan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ditembannya dalam persoalan kehidupan berbangsa,
bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, keterampilan reseptif dan keterampilan ekspresif. Yang pertama yaitu keterampilan bahasa reseptif. Keterampilan bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat sebagai input atau masukan. Dapat disimpulkan bahwa bahasa reseptif adalah mendengar dan membaca. Selanjutnya yaitu keterampilan ekspresif. Keterampilan ekspresif yaitu kemampuan untuk mengekspresikan keinginan dan kebutuhan melalui komunikasi verbal atau nonverbal. Kemampuan ini bersifat sebagai output atau keluaran. Nah, bisa disimpulkan bahwa keterampilan ekspresif adalah menyimak dan membaca. Sekian video dari kelompok 1. Semoga ilmu yang telah kita berikan kepada teman-teman bisa teman-teman amalkan dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.